Kalau kita mikirin akuntansi, apaan sih yang ada di kepala kita? Rata-rata sih sama, ngebingungin, gak jelas, banyak istilah aneh, hubungan-hubungannya gak jelas, intinya banyak deh keribetan. Ini baik orang akuntansi maupun bukan ya. Sebetulnya ada beberapa hal yang paling penting yang harus kita tahu supaya kita ngerti akuntansi. Padahal nih stereotipnya kan kita harus ngapalin jurnal, buku besar, apalah itu semua, pokoknya ribet lah pokoknya. Padahal ada formula rahasia yang bisa ngebuat kita gak usah ngapalin itu semua. Dan dengan tahu formula ini kita bisa lebih gampang dalam mempelajari akuntansi. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Ini salah satu yang paling penting nih, counting equation, atau dalam bahasa Indonesianya biasa disebut persamaan akuntansi. Pasti banyak yang nanya, persamaan akuntansi itu doang ya? Bukannya itu yang harta sama dengan utang plus modal? Lupain dulu, soalnya itu nggak sesimpel itu. Ini adalah dasar dari ilmu akuntansi. Intinya akuntansi itu dalam memahaminya kita harus tahu dua hal nih. Yang pertama, perusahaan punya apa aja. Yang kedua, perusahaan dapat uangnya dari mana tuh untuk itu semua. Sebelum ribet-ribet ke perusahaan, kita kasih contoh yang lebih simpel. Nih, kita kasih nama nih, dia si Udin Gembul nih. Seperti perusahaan, kita bakal nanya juga ke si Udin Gembul, si Udin punya apa aja. Lalu berikutnya, si Udin dapat duitnya dari mana tuh untuk semua yang dia punya. Ternyata yang pertama, si Udin punya jagung. Dapatnya dari mana tuh dia duit? Oh, ternyata pakai tabungan sendiri, buka celengan dia ternyata. Berikutnya adalah pizza, si Udin punya pizza. Oh, ternyata dia nggak punya duit, jadi dia ngutang ke pedagang pizza. Berikutnya anjing panas, sayur, hotdog, ini makanan semua ya. Dia ngutang dulu ternyata ke pedagang hotdog. Nah, intinya akuntansi adalah masuk pertanggungjawaban. Kamu punya apa, kamu dapat duitnya dari mana. Begitu juga sebaliknya. Sekarang kita coba masuk ke contoh perusahaan. Si perusahaan punya apa? Oh, ternyata perusahaan punya uang cash 100 juta. Dapat dari mana tuh duitnya? Oh, dapat dari pemilik perusahaan 100 juta. Lalu berikutnya, perusahaan punya juga komputer, harganya 10 juta. Dapat dari mana? Oh, ternyata hutang ke toko pram, karena dia nggak punya, dia mau ngutang ternyata. Berikutnya, perusahaan punya mobil, harganya 500 juta. Nah, cuman karena mahal, ini uangnya sebagian dari pemilik perusahaan atau DP lah gitu ya, kasarnya 150 juta. Dan dia hutang ke Honda, ke dealer, ke Adno 350 juta. Kalau kita total sisi kiri dan sisi kanan itu 610 juta. Sama ya, atau balance itu kalau istilahnya anak-anak akuntansi. Jadi semua bisa dipertanggungjawabkan. Nah, yang sisi kiri ini nih, yang punya apa, itu biasa kita sebut harta, karena kan yang punya kita. Nah, yang ngutang ke orang lain, ke pihak ketiga, itu kita sebut hutang. Sedangkan kalau yang duitnya atau utangnya dari pemilik perusahaan, kita sebut sebagai modal. Nah, sekarang kita coba ngebuat laporan keuangan sederhananya ya, dari yang tadi tuh. Ya tinggal pindahin aja yang tadi, nggak usah ribet-ribet. Ada uang cash, uang tunai 100 juta. Berikutnya ada ini mobil 500 juta. Lalu berikutnya ada komputer 10 juta. Kalau kita total kan jadi seperti yang tadi udah kita hitung ya, 610 juta. Sedangkan kalau hutang ke toko pram tadi ada 10 juta, terus ke dealer Adno nih 350 juta nih. Jadi keseluruhannya 360 juta. Nah, sedangkan untuk modal itu totalnya kan ada 250 juta. Balance kan, kiri kanannya tuh kan udah sama, berarti semuanya udah bisa dipertanggungjawabkan. Ini adalah dasar dari akuntansi yang kalian harus ngerti. Dari sinilah kita dapat persamaan harta sama dengan utang plus modal. Gak sesimpel harus dihafalkan, harus tahu kenapa itu muncul. Nah, jadi intinya ilmu akuntansi itu banyak banget, dan itu sebetulnya bisa kita peras jadi beberapa hal yang paling fundamental atau hal yang paling penting. Dengan ngerti itu, kita dijamin bisa ngerti mengenai akuntansi. Gak usah ngapal-ngapalin dan segala macam, soalnya saya juga gak pernah ngapal-ngapalin. Nah, di video-video berikutnya saya akan elaborasi, akan jelaskan lebih jelas mengenai semua itu supaya kalian jadi lebih ngerti. Oke, bye-bye. Tet musik nih cerita.
Sampai jumpa di video berikutnya.